kami mohon kesabaran. Karena memang kami punya senang hari ini adalah luar dan sangat luar biasa. Yang berikut kami undang Romo Ketua Union atau yang mewakili dari Pak. Adakah sesuatu yang baik datang dari Yusikam? Dari mana? Supaya kita tidak ngantuk, makanya saya bikin salah. Tadi saya agak gugup mau berbicara di panggung ini karena panggung di sebuah kapel dengan megah seperti ini itu untuk saya ngeri sekali. Tapi setelah saya mendengar bahwa ada 5 imam dari Bani Besak yang ikut menyumbang membuat panggung ini, yang adalah keluarga Unio Uskupan Denpasar, saya lalu percaya diri berdiri di sini. Tapi ada sebuah PR untuk kami, bukan hanya untuk 5 putra dari Bani Besak, tapi juga Kamar Romo Paul di pusat paroki. Tadi mintanya belum buat kami. Saya langsung membayangkan di Romo Clemens ada banyak umat yang jual keramik. Di Sumbawa besar, toko bangunan besar-besar. Nah, tahun depan kan dia merayakan 25 tahun imam di sini. Tolong saja Romo Clemens untuk beli keramik. Yang berbahagia Romo Yasintus Nahak, Romo Eken, para Romo, Pastor Paroki, yang kami hormati Pak Bupati, Om Swastiastu. Semoga tidak lupa sapaan itu. Keluarga, umat, dan Bapak Ibu Saudara-saudari hadirin yang turut berbahagia bersama Romo Yasintus. Bila ingin mengenal Malaka, datang saja jalan-jalan ke Malaka. Bila Anda ragu dijamu sebagai tamu, bertamulah di rumah tetangga di Malaka. Ada sagu selalu siap menyambutmu. Bila Anda ingin mengenal diri, bawa diri di hadapan Allah, karena Allah lebih mengenal dirimu daripada dirimu sendiri dan sesamamu. Ama maroma ita bot du'uk natene hal. Bapak Ibu Saudara-saudari, selaku Ketua Unio Uskupan Denpasar, kami punya anggota Unio sebanyak 42 imam, 5-nya dari Bani Besak, 1-nya dari pusat paroki di Malaka. Kami datang berjumlah 11 orang dengan dibelaris pas satu kesebelasan, dan kami membawa satu cadangan teman imam dari SPD Romo Martinus Fatin. Nanti baru saya akan perkenalkan di bagian terakhir seperti apa tampang-tampangnya. Namun pada kesempatan ini, perkenankan dan izinkan saya atas nama teman-teman Imam Diosesan Uskupan Denpasar mengucapkan propisiat kepada Romo Yasintus. Untuk kami, ini bukan perayaan 25 tahun imamat saja, tapi ini perayaan kebangkitan seorang yang sudah hampir mati tetapi tetap hidup. Bapak Ibu, apakah bisa membayangkan ada tema seperti ini dan ada imam sebanyak ini, dan mungkin panggung ini belum jadi seperti ini kalau 80 tahun lalu Romo Yasintus dead ketika diserang serangan jantung sebanyak 2 kali di sini. Dan bisa loh dilarikan ke Atambua. Selamat. Terus ke Denpasar, terus ke Penang. Akhirnya selamat. Waktu beliau dirawat di Penang, kami pada Imam Unio sedang melakukan retret imam di Batam. Waktu itu kecuali Romo Agus, karena dia akan keponakan, harus setia menjaga Om. Karena kalau tidak, nanti kena cansu. Ya. Sepupunya. Pokoknya waktu itu kami utus Romo Agus, bukan hanya sebagai keluarga, tapi rekan Imam Unio untuk menjaga Romo Yasintus. Kami relakan dia tidak ikut retret bersama kami. Apa yang mau diungkapkan? Ya seperti inilah Unio Uskupan Denpasar.
kami lebih menjadi sebuah paguyuban persaudaraan dan kekeluargaan. Hal yang kemudian membuat kami walaupun jauh dan jatuh bangun dengan pantat belok bisa tembus ke Bani Desa, datang jauh-jauh sekali berpuasa. Kami ada 11 orang, kemarinnya datang 5 orang di bawah pimpinan Bapak Direktur Puspas, Romo Bebi. Tapi kami yang kasihannya itu salah satu teman kami yang kecil sekali. Saya membayangkan stamina-nya untuk bisa sampai ke Bani Desa. Ternyata Antimo sudah membuat dia bisa selamat sampai ke tempat ini. Lalu oleh om sopir kami, katanya teman kelas SMP-nya Romo Alusbiri, dia merekomendasikan satu obat baru untuk Romo lebih tangguh dan kuat lagi berjalan di sekitar sini. Namanya apa ya? Dramin. Obat mabuk paling ampuh. Tapi hanya mau mengatakan bahwa walaupun mabuk dalam perjalanan, kami tetap mau datang ke sini karena ada sesuatu yang istimewa. Bagi kami, Imam-Imam Unio, Romo Sintus adalah seorang figur, kalau istilah tren itu benchmarking, prototipe yang kepadanya kami banyak belajar untuk menjadi seorang imam yang taat. Ini nomor 1, taat. Susah untuk menjadi imam yang taat, tapi ketika kita menemukan orang yang taat, itulah yang dijadikan contoh. Dalam imamat dia taat, tapi dalam minum obat dia tidak taat. Karena menurut pengakuan beliau kami berikan mahkota imamat ke-25 dengan meminta menjadi pemberi retret untuk Imam Unio pada retret September lalu bersama satu temannya, Romo Deni. Jadi mereka tahun ini sama-sama merayakan perak imamat. Kami memahkotai dan mengapresiasi dengan memberikan mereka kesempatan membagi pengalaman menjadi seorang imam kepada kami semua. Temanya memang tren, tapi kisahnya sangat aktual. Jadi temanya menjadi imam di era digital, ya, kurang lebih seperti itu. Pergulatan imamat di era digital, karena mereka punya pengalaman masing-masing tentang pergulatan hidup, yang salah satunya tentang ketaatan. Beliau bercerita bahwa dia jatuh sakit dan diserang waktu pulang kampung karena dia lupa atau memang tidak taat ketika dokter jantung mengatakan jangan pernah lupa minum obat ini. Sampai di sini mungkin keasikan makan sagu, beliau lupa minum obat, akhirnya mendapat serangan jantung. Tapi kita bersyukur karena Tuhan telah mengantarkan beliau bukan hanya untuk menikmati 25 tahun ini, tapi untuk merayakan kebangkitan dari mati, hidup. Dan kita menerima kehidupan itu dalam kelimpahan pada hari ini. Ada banyak yang tersenyum bahagia. Kami pun juga yang jauh-jauh datang tersenyum bahagia karena kami sudah bisa sampai ke Melaka. Apalagi kami mendengar cerita bahwa salah satu putra terbaik dari sini yang lama di Denpasar kemudian menjadi orang nomor 1. Apakah sesuatu yang baik datang dari Melaka? Ya, jawabannya iya. Buktinya sudah lama di Denpasar kok dipanggil ke Melaka jadi bupati karena dia baik, ya? Dan kita berharap supaya tetap menjadi bupati yang baik dan bahkan bisa menjadi bupati terbaik untuk NTT. Kira-kira itu harapan kami semuanya, karena kami berharap agar Bapak Simon juga menjadi garam dan terang yang sama-sama membuat nama gereja lokal Keuskupan Denpasar yang kecil membias dan menyala di mana-mana. Adakah sesuatu yang baik dari desa? Bukan hanya sesuatu, banyak. Buktinya 5 imam Keuskupan Denpasar dikirim dari desa. Dan mereka bukan hanya kumpulan orang baik, tapi juga kata Yesus dalam Injil, mereka adalah orang Bani Desa sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam diri mereka. Kalau ada kepalsuan, tidak mungkin mereka dipanggil menjadi imam di kota sehebat Denpasar. Jadi terima kasih banyak untuk kita, terima kasih banyak untuk Romo Sintus karena memberikan kami teladan untuk kesediaan dalam hidup imamah dan juga dalam hidup sehari-hari. Saya sendiri 2 tahun berjalan dan berada bersama Romo Sintus, dan kemudian bagi saya pribadi, beliau adalah figur yang membuat saya semangat untuk menjadi imam. Saya talk bersama beliau pada tahun 2022 sampai 2024 di Seminari Tuke.
Waktu itu ada bom Bali 1. 2002 sampai 2004. Jadi beliau perfect bersama dengan dua rekan imam yang waktu itu mereka banyak tidak ada di rumah, tapi saya lebih banyak ada di rumah bersama Romo Sintus. Dan lagu Arba tadi itu saya pikir beliau yang memilih, karena waktu kita sama-sama di sana, anak seminar itu kan tumben dapat juara lomba nyanyi di Denpasar, karena latih lagu ini di Sabah. Mungkin dia dapat pengalaman dari sini, mereka disuruh latih di Sabah-Sabah, sehingga suaranya lebih bagus dan kemudian dapat juara. Tapi untuk saya pribadi, apa yang saya alami bersama beliau selama 2 tahun cukup untuk membekali saya untuk berani memutuskan menjadi imam. Dan sekarang saya salah satu menjadi imam Uskupan Denpasar di antara 42 imam Unio Uskupan Denpasar. Maka di bagian yang terakhir nanti saya akan memanggil teman-teman saya yang datang pada kesempatan ini untuk memperkenalkan diri dengan bertugas di mana. Sekali lagi persiap untuk yang kami kasihi Kakak Romo Yasin Bismaha. Terima kasih untuk keluarga, sanak saudara di Bali Besak dan Malaka. Mohon maaf bila kehadiran kami merepotkan, dan akhirnya teriring salam dan doa kami berharap bila Anda melali atau jalan-jalan ke Bali, jangan cuma fokus pada Bali Guling atau siapapun yang terguling di Pantai Kute. Jangan lupa mampir di Paroki Imam Unio Uskupan Denpasar, karena kami semua juga anak dan saudaramu, seperti bagimu Romo Paul, Romo Sintus, Romo Clemens, Romo Abel, Romo Roni, dan Romo Julius sebagai anak dan keluarga. Sekian dan terima kasih, dan selanjutnya saya mempersilakan teman-teman saya dari Denpasar plus pemain cadangan Romo Martin Fatim untuk ke depan kita memperkenalkan diri. Soalnya kalau main bola harus 11, karena kita ada 12 orang, maka kita mulai dari yang cadangan, yang terbelakang dari terdahulu dan terdahulu dari terbelakang. Silakan Romo Fatim. Ini kita tidak sampai menitnya. Ya. Baik, selamat siang. Saya Pater Martin Fatim SPD. Sudah 12 tahun kerja di Keuskupan Denpasar, di paroki, dan sekarang pindah ke rumah Sopedi. Terima kasih. Selamat siang. Saya Romo Julius dari Bali Besak. Saya bertugas di paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar di Bali Timur. Terima kasih. Selamat siang semua. Saya Romo Agus dari Sokawan Desa. Sekarang pastor paroki Santo Paulus Singaraja, Buleleng, Bali. Selamat siang semuanya. Saya Romo Iwan Karwayu. Saya kelahiran Kupang. Sekarang menjadi pastorkan di paroki Santo Petrus Menang Maning, Denpasar. Selamat siang semuanya. Saya Romo Maksi Soge. Saat ini saya bertugas bersama dengan Romo Sintus. Kami sama-sama tugas di Seminari Mendengar Roh Kudus juga. Saya berasal dari Maumere. Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Romo Damian Sayun dari Larang Tuka, dan saya bertugas sebagai pastor paroki Santa Maria Immaculata Tabanan. Terima kasih. Selamat siang semua. Kebanyakan makan sagu suaranya. Saya Romo Romi, tugas di Paroki Roh Kudus Babakan Jambu, tetangganya seminari. Terima kasih banyak. Ya, nama saya Romo Clemens. Doakan
supaya tahun depan bisa merayakan 25 tahun di tempat ini. Ya. Sekarang bertugas di Paroki Sang Penembus Sumbawa Besar, mencakup 2 kabupaten, jadi 1 paroki 2 kabupaten. Perjalanan terjauh 3 jam dengan mobil. Terima kasih. Selamat siang semua. Saya Romo Paulus Siranahak dari Belida, Kesigama. Saya pastor rekan di Katedral Denpasar. Selamat siang semua. Selamat siang teman-teman saya. Saya Romo Herodes Sebedi dari Momere, dan saat ini saya 27 tahun imam, bekerja sehari di kantor pusat pastor Denpasar dan pastor paroki Katedral Denpasar. Terima kasih. Ya, saya diperkenalkan. Semua sudah kenal kan? Ini orang hebat. Bagus juga ya, kesempatan menolak dia. Karena pada akhirnya seperti Romo Dekan bilang tadi, dia diutus oleh Uskupan ini menuju Uskupan Denpasar, sehingga dia menjadi salah satu imam yang sangat lama ada di Seminari Tukel. Dan kami para imam ini berharap supaya dia jangan pindah dari seminari. Kemudian dia sekarang adalah penanggung jawab liturgi Roma, Uskupan Denpasar. Uskupan Denpasar bilang ini ahlinya kami bagian liturgi. Itu kira-kira tambahan perkenalan tentang siapa itu Romo Sinus dari Bani Besar Sejati. Terima kasih. Oke, terima kasih para Romo. Dengan ini sambutan dan perkenalan kami sudah selesai. Kalau Anda selalu ingat janji, jangan lupa janji di depan altar untuk 25 tahun Romo Clemens. Kalau susah mencari keramik, jangan lupa kontak Romo Clemens karena di Paroki Sang Penembus Sumbawa berlimpah-limpah keramik di gudang umatnya. Sekian dan terima kasih. Cipta saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa